Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. Tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Apa yang dimaksud dengan tahun mujizat penuaian? Yang pertama, tahun mujizat penuaian adalah penuaian jiwa secara mujizat atau mujizat melahirkan tuaian. Yang kedua, tahun mujizat penuaian adalah penuaian berkat melalui mujizat. Dan yang ketiga, tahun mujizat penuaian adalah penuaian mujizat. Yang keempat, tahun mujizat penuaian adalah menuai apa yang kita tabur secara mujizat. Memasuki tahun 2017, kita akan melihat atau mengalami banyak mujizat-mujizat. Supaya kita mengalami mujizat tersebut, maka kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kalau Tuhan sudah berbicara, kita harus percaya dan bertindak, meskipun tidak masuk akal. Jangan sampai tidak percaya mujizat. Yang kedua, untuk mengalami mujizat, ada harga yang harus dibayar. Yang ketiga, kesombongan akan membuat mujizat tidak terjadi. Puji Tuhan, kita memasuki tahun 2017 yang luar biasa. Tetapi arti yang kelima tahun mujizat penuaian, seperti yang disebutkan dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20, itu adalah murka Allah. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5777, yaitu tahun Ain Sain. Arti daripada tahun Ain Sain adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun penuaian. Yang kedua, tahun pedang. Yang ketiga, tahun peperangan. Yang keempat, tahun penyembahan. Kita sedang memasuki tahun penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Dan ini terjadi di tengah-tengah pedang Tuhan turun, atau murka Tuhan turun ke bumi. Ini terjadi di tengah-tengah peperangan baik secara fisik maupun rohani. Ini terjadi di tengah-tengah penyembahan umatnya. Gereja Tuhan diminta untuk banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pesan Tuhan bahwa kedatangannya untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Tuhan menuntun kita agar banyak membaca kitab Wahyu. Mengapa? Alasan yang pertama, dalam kitab Wahyu kita menemukan 7 kali peringatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat. Aku datang segera. Ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat. Ini diucapkan oleh Yohanes dan malaikat. Waktunya sudah singkat. Ini suara dari sorga. Angka 7 berbicara angka yang sempurna, yang berarti sesuatu yang sangat serius. Alasan yang kedua, kalau kita melihat Wahyu pasal 2 dan pasal 3, kita akan melihat pesan Tuhan Yesus untuk gerejanya masa kini, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya kita keluar sebagai pemenang. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, kita akan melihat apa yang disukai oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita mendapat pahala, dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita dihukum. Apa yang disukai oleh Tuhan Yesus? Yang pertama,
karena mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Maksudnya, mereka menolak guru-guru, nabi-nabi, rasul-rasul palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan. Yang kedua, karena mereka menguji kehidupan, ajaran, dan pernyataan para pemimpin Kristen. Yang ketiga, karena mereka bertekun dalam iman, kasih, pelayanan, dan penderitaan bagi Kristus. Yang keempat, karena mereka membenci apa yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Yang kelima, karena mereka menolak untuk mengikuti kebejatan moral dunia dan keduniawian dalam jemaat. Yang keenam, karena mereka menuruti firman Allah. Yang ketujuh, karena mereka menjadi pemenang. Apa pahala yang diberikan kepada mereka yang melakukan apa yang disukai oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, melindungi mereka dari masa kesukaran yang akan datang menimpa seluruh dunia. Yang kedua, akan merasakan kasih dan hadiratnya. Yang ketiga, memberikan kehidupan yang kekal bersama Allah. Apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus sehingga mereka dihukum? Yang pertama, yang hidupnya tidak intim dengan Tuhan. Yang kedua, yang meninggalkan iman yang alkitabiah. Yang ketiga, yang bersikap toleran terhadap para pemimpin jemaat, guru-guru, dan pengerja awam yang amoral. Yang keempat, yang mati rohani dan yang suam-suam kuku. Dan yang kelima, yang menggantikan kekudusan, kebenaran, hikmat rohani dengan keberhasilan secara duniawi. Bagaimana Tuhan menghukum mereka yang melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, menyingkirkan kedudukannya dari kerajaan Allah. Yang kedua, hadirat Tuhan meninggalkan mereka, sehingga kehilangan kuasa Roh Kudus, kehilangan pengertian keselamatan Alkitabiah yang benar, kehilangan perlindungan atas anggota-anggota keluarganya dari penghancuran oleh iblis. Dan yang ketiga, para pemimpinnya akan dihukum. Saya berdoa supaya saudara melakukan apa yang disukai oleh Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan kekal selama-lamanya. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, anak-anakmu semua sudah mendengar isi hatimu. Apa yang kau sukai, apa yang kau benci. Dan mereka akan memiliki respon yang luar biasa terhadap apa yang kau katakan pada mereka. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Hamba berdoa mereka semua keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.